Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Alfi, panjangnya itu Alfitri Muhammad Zaki. Jadi saat ini saya mengelola satu studio yang fokus kepada pembuatan animasi dan komik. Nah, studio ini namanya agak cukup unik ya. Saya namakan Kampung Monster. Nah, ini studio yang memfokuskan kita meng-create beberapa karakter-karakter fiksi ya. Jadi yang kemudian karakter tersebut diterjemahkan menjadi film animasi, komik, dan serta game yang sedang kita develop sekarang. Saya juga mengisi di beberapa kampus, selain mengisi beberapa perkuliahan mungkin seperti animasi dan ilustrasi, saya juga mengisi ke beberapa workshop yang masih terkait dengan tentunya dengan animasi ya. Animasi, ilustrasi, komik, dan sebagainya. Untuk saat ini sekarang yang saya lagi kerjakan itu selain mengelola studio, saya juga sekarang lagi fokus ke beberapa riset yang terkait dengan cerita-cerita yang sedang digarap oleh Studio Kampung Monster. Nah, di sini fokus tentang mitologi lokal, terus kita tentang folklore dan lain sebagainya. Nah, ini saya kebetulan juga fokus juga untuk riset pembuatan ceritanya, terus juga untuk aspek-aspek visual, misalkan untuk karakter design, konsep art, dan sebagainya. Untuk workshop ini, saya akan membagikan sebuah teknik ya. Jadi kalau di pembuatan animasi itu ada yang disebut dengan stop motion. Mungkin teman-teman di sini udah pernah dengar. Nah, ini akan menjadi judul utama dari materi yang akan saya berikan. Nah, pertanyaannya kenapa stop motion? Jadi tadi kita udah sempat share di slide yang sudah saya sampaikan. Jadi semua ini kan berangkat dari kondisi istilah new normal ya. New normal itu boleh diartikan sebagai tatanan baru dalam kondisi pandemik. Gimana kita tetap bisa berkarya dengan kondisi amat sangat terbatas ya. Akhirnya saya menggagas satu ide, gimana sih kita tetap bisa berkarya, khususnya kalau di sini karena saya fokusnya adalah animasi, jadi dengan keterbatasan protokol yang dimana kita nggak boleh ketemu. Padahal kan sebenarnya kalau kita berbicara animasi itu pasti berbicara tentang teamwork, tim yang akan membuat sebuah film atau membuat sebuah karya animasi. Nah, itu yang saya bilang tadi, teamwork tersebut agak susah dilakukan dengan kondisi yang sekarang. Sementara animasi sendiri kan harus dilakukan dengan cara tim. Pertanyaannya bagaimana kita bisa melakukan karya tersebut dengan kondisi sekarang? Nah, jadi saya membuat satu solusi, yaitu salah satunya adalah video animasi stop motion dengan kondisi new normal. Kenapa stop motion? Karena stop motion itu bisa dilakukan dengan sendiri. Stop motion saya nilai itu prosesnya bisa sangat efektif dan efisien sekali dibanding dua teknik yang lainnya. Misalkan 2D animation dan 3D animation. Karena itu akan terkait dengan equipment yang lebih rumit. Sementara kalau di dalam stop motion, kita bisa mensiasati dengan keterbatasan alat, waktu dan tempat dan segala hal ya. Kita juga bisa dengan yang sesuatu menggunakan apapun yang bisa kita temukan dengan sederhana, misalkan dengan bahan-bahan yang ada, terus setting latar segala macam itu kita bisa dapat tanpa harus kontak langsung lah, istilahnya begitu. Dan mengapa topik ini menurut saya penting ya? Jadi sebenarnya kita bisa memberdayakan sih sebenarnya yang sifatnya individual. Jadi masing-masing yang saya harapkan nanti kita masing-masing bisa berkarya gitu dengan individu yang kemudian nanti memungkinkan ya, siapa tahu nanti bisa dimonetize atau artinya bisa dieksplorasi menjadi hal-hal yang lebih berguna buat kita semua gitu. Misalkan diunggah ke laman YouTube misalkan dan akhirnya bisa dimonetize, itu artinya kan karya tersebut akhirnya mempunyai nilai ekonomis. Jadi ya itu boleh dibilang itu tujuan utama saya sebenarnya, jadi supaya membuat masing-masing individu ini bisa menjadi sesosok seniman yang mandiri atau animator yang mandiri. Oke, kalau untuk tujuan pelatihan, saya berharap akan muncul nanti nih animator-animator baru, dan ini juga bisa menjadi media untuk dimonetize gitu loh. Jadi karyanya dapat, secara uangnya juga dapat. Jadi mungkin dari materi-materi yang sudah saya berikan, metodenya, caranya seperti apa, jadi nanti teman-teman di Cirebon bisa untuk bahan eksplorasi gitu. Jadi oh ternyata nanti akan ada tekniknya seperti ini dan seperti ini. Nah jadinya tuh bisa apa ya, lebih bisa komplit lah kalau menurut saya. Nah terus hasil akhirnya sebenarnya karena ini waktunya kan singkat,
Sementara kalau kita bicara animasi kan itu sesuatu yang panjang ya. Jadi ada preproduksi, produksi, dan post-produksi. Dan itu akan menyita waktu yang sangat banyak dan tenaga segala macam ya. Dan untuk pelatihan ini bukan cuma hanya sekedar oh ini jadi atau apa, tapi justru kekreativitasan teman-teman di sana gitu. Maksudnya di Cirebon sendiri gimana bisa dieksplor menjadi sesuatu yang mungkin bisa lebih dimodifikasi menjadi sesuatu yang lebih efisien. Misalkan teknisnya, atau mungkin dari tema-temanya, atau misalkan objeknya kalian membuat apa gitu. Jadi ini saya berharap sih bisa dikembangkan lagi gitu, bisa dikembangkan lebih sederhana dan bisa diaplikasikan ke murid-murid ya, karena kan nanti juga tujuannya kan akan di-share ke siswa-siswa nih, jadi siswa juga diharapkan bisa melakukan proses animasi yang nggak harus dengan equipment yang mahal atau apa gitu. Jadi kita bisa dengan sesuatu yang sederhana, intinya seperti itu. Proses pertama setelah pembuatan cerita adalah storyboard. Storyboard digunakan untuk merancang adegan. Setelah proses pembuatan storyboard selesai, kita harus menyiapkan karakter atau objek yang akan kita gerakan. Dan kemudian kita juga harus mengecek beberapa bagian-bagian geraknya, misalkan seperti di sudut-sudut tangan atau sudut-sudut yang nanti akan kita gerakan. Jadi kita memastikan bahwa karakter atau objek tersebut yang akan kita gerakan pasti bisa bergerak sesuai dengan adegan yang akan kita buat. Kita harus menyiapkan juga set sebagai latar dari objek yang akan kita gerakan nanti. Setelah semuanya siap, kita susun objek gerak dan set sesuai adegan di storyboard yang sudah kita buat. Berikutnya, kita harus persiapkan alur adegan sesuai cerita di storyboard. Tahap ini kita sebut sebagai staging. Kemudian, kita lakukan persiapan perekaman atau proses pengambilan gambar dan sambil menggerakkan objek yang sudah kita siapkan tadi. Caranya, per satu pose kita ambil gambar atau kita rekam dan kita gerakan ke pose berikutnya. Dan kita ambil gambarnya sampai adegan yang kita inginkan itu selesai. Proses berikutnya adalah proses terakhir yang kita sebut sebagai proses compositing. Jadi proses compositing ini akan menggabungkan hasil dari rekaman kita tadi atau hasil dari pengambilan gambar, dan kita menggabungkan foto-foto tersebut kemudian menjadi satu kesatuan file atau satu kesatuan gerak yang sudah kita rencanakan. Nah, di dalam proses ini kita bisa menambah atau mengurangi gambar dari setiap gerakan yang sudah kita rencanakan. Jadi prosesnya juga sini kita bisa menambahkan special effect atau mungkin bisa menambahkan elemen-elemen lain, atau juga kita bisa mengubah warna, atau bisa juga kita bisa mengkoreksi hal-hal yang lain ya, supaya hasil dari kualitas dari animasi yang kita buat ini akan terlihat menjadi maksimal.